pasang gapetnya tidak bisa seperti ini, nanti untuk dalangnya enggak bisa main. Karakternya enggak bisa muncul. Wayang kok misalnya kaku gitu, wah. Memang ini ya, apa itu, wayang itu termasuk dimensinya banyak ya. Tidak hanya sekedar seni rupa, tidak hanya sekedar seni kriya atau apa, dia mencakup banyak hal. Bahkan termasuk ilmu kejiwaan. Menjauh itu setiap pemahat, terutama yang menangani masalah ini, kepala, itu biasanya bersesuaian dengan karakter orangnya. Jadi kalau misalnya saya punya karakter yang galak atau suka marah, itu nanti bikinnya tokoh ya yang seperti itu ya. Itu nanti cenderung lebih kena daripada ketika saya punya karakter begitu tapi saya bikin tokoh yang lembut, Arjuna, enggak jadi. Berarti menjiwai ya. Atau sebaliknya, saya punya karakter halus, saya suruh bikin yang galak-galak gini ya kurang kena. Walaupun dari segi estetika itu kelihatan lebih bagus, lebih halus, tapi kan tidak sesuai karakternya. Mosok raksasa kok kelihatan handsome, charming gitu kan jadi kurang nih. Nah itu untuk karakter tertentu bagus. Walaupun bisa dipelajari ya, bisa dipelajari, artinya itu tidak mesti orang yang punya karakter yang berangasan itu tidak bisa membuat rambut langsung. Ini bolongnya kilo sih. Saya tipiskan di tulang itu mau yang bagus bawahnya tebal, semakin ke atas semakin tipis. Kita dipasang nanti itu ya. Bisa. Kalau atasnya tebal, bawahnya ini langganan putus ininya, gapetnya itu. Karena tidak seimbang dia. Seimbang antara. Dan ini ganden ini alat untuk memukul. Dan tidak kalah pentingnya nanti selain ganden ini ada malam itu apa? Lilin ya. Lilin untuk melicinkan ujung pahat. Di pahat itu tidak sekedar tajam tapi juga harus licin. Nah, untuk mengatasi supaya licin itu dikasih sebelum dikenakan di kulit untuk pahat itu dikenakan dulu di lilin ini malam itu supaya jalannya di pahat itu lebih luas seperti ini. Jadi ini yang tidak kalah penting juga, ini tindih. Tindih itu pemberat untuk supaya ketika kulit itu di atas panduan, di atas arahnya tidak lari kemana-mana, biar bisa mantap gitu ya. Untuk tahapan pertama setelah wayang itu dicorek itu dari pola itu ditransfer ke kulit seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Lalu kemudian dipinggiri itu dalam istilah teknisnya namanya dikapangi. Nah, setelah dikapangi, selesai wayang-wayang ini baru kemudian pahat detail di dalamnya. Dalam keadaan licin, kalau tidak licin begini tidak bisa.
Satu wayang berapa minggu Pak hasilnya itu? Kalau mahat tadi yang sudah saya katakan tadi, minimal 4 hari sampai 5 hari. Ah, ah. Kalau sampai Ngecatnya juga jadi hasil akhir dalam bentuk bisa dijual seperti itu berapa? 2 minggu lah. 2 minggu ya. Oke. 2 minggu. Kalau ya saya bingung juga ya kalau dikerjakan di sini harian itu malah proses mahat dan ngecatnya itu masing-masing 1 minggu. Oh gitu. 6 hari. Tapi kalau dibawa pulang lebih cepat gitu nggak? Cepat biasanya. Tidak tergantung kalau dibawa pulang itu kan tidak tergantung waktu ya, target waktu ya. Yang menarget waktu kan tukangnya sendiri, mau duit banyak atau enggak. Ya ya. Siap. Cuman kan waktunya lebih longgar, bisa kadang-kadang digarap malam. Oke. Kok di sini kan tergantung pada jam Kerja. kerja. Berapa pegawainya sekarang? Kalau yang freelance tadi ya mungkin ada 10-an Mas. Jadi seperti itu. Tapi ya itu tadi kelemahannya memang kalau ada liputan seperti ini ya. Kalau ada janjian dulu biasanya saya tukangnya saya Kumpulkan. call-in ke sini. Kendalanya apa Pak mungkin dari hal pemasaran sehingga bisa bertahan hingga saat ini sendiri mungkin? Apa kendalanya? Kendala, nggih. Baik pemasaran Kalau atau anu. sebenarnya yang paling menjadi perhatian tuh apa, nilai uang sih ya. Jadi bayangkan saya tahun 90 menjual satu tokoh Krishna gitu. Harga 40.000 sudah jadi. Oh ya, Sekarang dengan kualitas yang sama harganya 1 juta. Oke. Pelemahan 90 sampai 2016 berapa tahun itu? 26 tahun ya. pelemahan nilai rupiah gitu Ya, berarti. 26 tahun itu. Nah, kenapa menjadi 1 juta? Karena memang bahan-bahannya juga Turut naik. bahan naik, sektor tenaga kerja juga naik. Jadi biasanya saya bagi menjadi empat bagian. Bahan itu kulit, kemudian bahan untuk cempurit atau Cempurit. tadi, kemudian tenaga mahat dan tenaga ngecat atau nyungging. Untuk tenaga ngeluk itu hampir tidak dihitung, walaupun itu sangat langka. Jadi sangat langka. Kalau gapet itu Pak nggih? Ya, mungkin dari sekitar 100 orang pemahat atau penyungging wayang, penyungging itu istilah ngecat itu namanya nyungging. Itu mungkin tidak ada dari 100 tidak ada 5 orang yang bisa. Apalagi yang bisa tapi juga untuk bisa ngeladeni pedalangan dalam pengertian tidak hanya sekedar ngeluk, tapi juga menjamin ini dipegang enak. Lah itu juga lebih sedikit lagi. Saya memposisikan di situ. Jadi umumnya kalau dalang pegang wayang kita, wah enak. Itu sudah satu trademark sendiri yang mainnya 90% juga dalang Jogja. Padahal saya adalah karakternya wayang Solo. Ini yang unik. Jadi saya orang Solo, bikin wayang Solo, tinggal di Jogja, yang beli dalang Jogja. Nah, kenapa begitu? Karena memang menurut saya ya secara geografis, secara apa itu, terkenal atau tidaknya Jogja lebih punya Pangsa-pangsarnya ya. punya kans ya. Karena mungkin faktor politik atau apa. Tapi harus diakui memang dari segi kebudayaan itu Solo memang lebih karena lebih tua juga lebih bisa sebagai panutan lah. Sehingga kenapa dalang-dalang muda Jogja dulu itu mestinya kan dia seneng wayang Jogja ya seneng juga, cuman pegang wayang Solo itu lebih nyeneng karena dia lebih cenderung mudah untuk dimainkan. Letaknya di tengah persis. Kalau pasang gapetnya juga di tengah persis, nanti kalungnya akan tertutup. Maka dia diambil untuk dimundurkan sedikit. Kalau bukan tokoh bunga ini tidak ada kalungnya ya, makanya dia lebih cenderung di tengah betul. Ini kalau misalnya ada dalang yang kikir pun sekalipun ini masih disalahkan ini. Nah, ini cenderung kurang mundur. Jadi ini kurang simetris di tengah. Ya enggak? Ini kan tak simetris gini. Ini gulunya ini terganggu ini.
Jadi bentuknya yang harusnya lurus begini karena ada HP yang kurang simetrik itu agak terganggu. Oke, 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 oke. Ini mata nggak bisa diajak kompromi. Nah, bayangkan. Oke. Itu yang saya katakan tadi, salah satu bagian Ya pen. yang penting atau vital juga membenahi masalah Mata, muka. muka ini. Saya punya gaman ini untuk istilahnya setajam silet ya, supaya dia bisa merubah Karakter. bentuk tertentu menjadi lebih pas, atau misalnya untuk mengasah salah satunya dengan ini. Masih ingat dulu tukang cukur itu kalau ngasah apa, secara profesional saya mulai tahun 90 ya. Ketika itu masih kondisi kuliah di Jogja. Karena saya di Jogja sehingga pasar saya memang di Jogja. Dan kebetulan yang memesan itu kebanyakan justru dalang-dalang muda Jogja, walaupun wayang saya wayang Solo. Sejak tahun 90. Kemudian juga karena ketika itu masih kuliah dan banyak teman-teman yang dosen. Kalau UGM itu kan biasanya ada apa itu, mahasiswa tamu atau dari luar negeri. Biasanya kalau pulang mau souvenir itu teman dosen lagi menghubungi kita untuk bikin yang seperti itu. Itu mulai tahun 90 sampai 96. Harga jualnya sendiri, Pak? Harga jualnya ketika itu masih bukan dibilang murah ya, tapi memang kursnya rupiah seperti itu masih 2000 atau berapa. Sekarang? Itu dari tokoh yang sama, Trisna itu tahun 90 saya jual 40.000. Sekarang dengan tokoh yang sama dan kualitas yang sama itu harganya 1 juta. 1 juta. Lipat berapa itu? Pak, untuk pembuatan